Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar biologi lintas minat kelas 10 IPS ya. Materinya adalah tentang kingdom fungi. Pada materi kingdom fungi ini, nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri dari kingdom fungi yang meliputi struktur, cara memperoleh makanan, serta simbiosis dengan cyanobacteria dan akar tumbuhan. Selain itu juga kita akan belajar peran fungi, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kita mulai saja materi kingdom fungi, yaitu dari ciri-ciri kingdom fungi. Ciri yang pertama anggota kelompok kingdom fungi adalah selnya bersifat eukariotik. Artinya, sel-sel anggota kingdom fungi itu inti selnya telah memiliki membran inti. Ingat membran inti ya, bukan membran sel. Kalau membran sel tuh yang ini nih, kalau membran sel. Kalau semua makhluk hidup itu telah memiliki membran sel, tapi kalau membran inti tidak semua. Contohnya yang tidak memiliki adalah anggota dari kingdom Monera, di mana semua anggotanya tidak memiliki membran inti, seperti gambar berikut ini. Makhluk hidup yang inti selnya telah memiliki membran inti, ini dikelompokkan ke dalam kelompok eukariotik. Sedangkan yang tidak memiliki membran inti dimasukkan ke dalam kelompok prokariotik. Kelompok prokariotik itu cuma ada satu kingdomnya, yaitu kingdom Monera. Jadi selain kingdom Monera termasuk kelompok fungi, itu adalah eukariotik. Ciri berikutnya dari kingdom fungi adalah dinding selnya mengandung zat chitin. Kalau kita lihat di sini ada gambar sepotong struktur dinding sel fungi yang terdiri atas ini dinding sel, sedangkan ini adalah plasma membran atau membran plasma, kemudian di bagian sini adalah sitoplasma sampai dengan inti sel di bagian tengahnya. Maka di dinding selnya kita akan dapat melihat keberadaan zat chitin yang kayak rambut-rambut ini nih ya. Ini zat chitin. Dan zat chitin inilah yang menjadi pembeda utama antara kingdom fungi dengan kingdom plantae, di mana kingdom plantae atau tumbuhan dinding selnya tidak mengandung zat chitin, namun mengandung zat selulosa. Sedangkan fungi kita tidak melihat struktur selulosa di dalamnya. Kalau kita lihat struktur tubuh fungi, dan ini adalah animasinya, tubuh fungi tersusun atas banyak sel. Namun kalau kita amati lebih lanjut, sel-sel tersebut didominasi oleh sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Artinya, tidak ada pembagian tugas yang kompleks di dalam tubuh fungi. Tidak ada sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama kemudian bergabung membentuk beragam jaringan, kemudian jaringan membentuk organ, kemudian membentuk sistem organ, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kita tidak akan melihat organ-organ pada fungi atau sistem-sistem organ seperti sistem pernafasan, pencernaan, itu tidak akan kita temukan di fungi. Oleh sebab itu maka inilah yang dikenal dengan istilah multiseluler yang sederhana. Ciri fungi selanjutnya adalah ada anggota fungi yang tubuhnya hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler, dan ada juga yang multiseluler. Namun multiselulernya sederhana ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan bentuk tubuh dan jumlah sel penyusun tubuh fungi, maka fungi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yeast atau bahasa Indonesianya adalah khamir, yaitu kelompok fungi yang seluruh anggotanya hanya terdiri dari satu sel. Dinamakan khamir karena ada anggota kelompok yeast yang mampu menghasilkan alkohol, sehingga diberi nama khamir, atau dalam bahasa Arab yaitu khamr atau yang memabukkan. Kelompok selanjutnya adalah mold atau bahasa Indonesianya itu adalah kapang, yaitu kelompok fungi yang anggotanya tersusun atas banyak sel atau multiseluler dan tubuhnya berbentuk benang-benang. Benang-benang ini dikenal dengan istilah hifa. Kelompok berikutnya adalah mushroom atau bahasa Indonesianya jamur, yaitu kelompok fungi yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler dan tubuhnya berbentuk payung atau piala. Bentuk semacam ini dikenal dengan istilah fruiting bodies. Fruiting dari kata fruit buah dan bodies itu badan, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tubuh buah. Ya, yeast atau khamir. Yeast itu uniseluler ya, atau bersel satu. Dan kalau kalian lihat struktur kecil seperti ini adalah khamir yang sedang melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk tunas.
Selanjutnya adalah kita belajar tentang mold atau kapang. Mold merupakan fungi yang bersifat multiseluler, dan ciri khas dari mold adalah tubuhnya berbentuk benang-benang atau dikenal dengan istilah hifa. Kalau kita lihat gambar tempe di samping ini, terlihat bahwa tempe-tempe tersebut terbuat dari kacang kedelai yang kemudian diikat satu kacang kedelai dengan kacang kedelai lainnya oleh benang-benang tipis halus. Nah, benang-benang tipis halus inilah yang dikenal dengan hifa, dan kumpulan dari hifa-hifa itu dikenal dengan istilah miselium. Ya, kalau kita lihat gambar tempe berikut ini akan sangat terlihat jelas bahwa di permukaan tempe ada benang-benang halus yang saling bersilang, dan benang-benang halus tersebut mengikat antara satu kacang kedelai dengan kacang kedelai yang lain, membentuk struktur yang kompak dan kita kenal dengan istilah tempe. Tampaknya sih menyeramkan, tapi kalau sudah digoreng tentunya lain jadinya. Nah, ini dia, tempe yang telah digoreng, penampakannya membuat kita ingin ngambil nasi hangat dan mengunyahnya bersama dengan sambal terasi. Ya, sebagai tambahan materi, di Jepang ada yang mirip tempe, tapi bahan bakunya bukan dari kacang kedelai, melainkan dari beras. Namun, fungi yang digunakan adalah fungi yang sama untuk pembuatan tempe, yaitu Rhizopus oligosporus, dan hasil olahannya tersebut diberi nama koji. Untuk masalah rasa dan nilai gizinya tentu tempe jauh lebih unggul karena protein kacang kedelai itu lebih tinggi dibandingkan dengan beras. Dari segi aroma tempe itu jauh lebih wangi dibandingkan dengan koji, karena aroma kedelai itu lebih kuat dibandingkan aroma beras. Ya, hifa sendiri dibagi menjadi dua tipe ya, berdasarkan ada tidaknya sekat atau septa. Hifa yang tidak memiliki sekat atau septa itu dikenal dengan istilah hifa senositik atau hifa tidak bersepta. Sedangkan hifa yang memiliki sekat dikenal dengan istilah hifa bersepta. Berikut adalah gambar hifa yang tidak memiliki sekat atau septa atau hifa senositik. Tampak di sini tidak ada sekat-sekat yang memisahkan bagian hifa yang satu dengan bagian hifa yang lain. Begitu pula dengan gambar berikut ini. Di sini terlihat jelas bahwa hifanya tidak ada septanya. Lalu timbul pertanyaan, septa itu seperti apa sih? Septa itu mirip seperti buku-buku pada bambu nih, seperti ini ya. Garis-garis seperti ini dikenal dengan istilah septa atau sekat-sekatnya. Nah, berikut adalah penampakan hifa yang bersepta. Ya, inilah contoh hifa yang bersepta. Kalian bisa lihat di sini terlihat dengan jelas adanya sekat-sekat atau septa-septa pada hifanya. Inilah yang dikenal dengan istilah hifa bersepta. Jadi kalau dibuat animasi antara hifa bersepta dengan tiga bersepta, itu adalah seperti gambar berikut, di mana hifa bersepta itu akan menyekat-nyekat hifa menjadi beberapa bagian, dan tiap sekat terdiri atas satu inti sel. Sehingga ini mirip seperti kumpulan sel-sel pada organisme multiseluler. Selain itu, tiap sekat itu terdapat lubang yang menghubungkan antara satu sekat dengan sekat yang lain. Sehingga cairan sitoplasma antara satu segmen atau sekat dengan sekat yang lain itu masih bisa terhubung. Jadi lubang ini mirip seperti plasmodesmata pada sel-sel makhluk hidup multiseluler kingdom Plantae, seperti gambar berikut, di mana ini plasmodesmata nih. Jadi menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain, ada jembatan seperti ini yang bernama plasmodesmata. Plasmodesmata berperan dalam pergerakan ion-ion, molekul-molekul kecil seperti gula dan asam amino dari satu sel ke sel yang lain itu saling berhubungan. Kita akan bahas lebih lanjut tentang plasmodesmata di bab tentang sel nanti. Ya, berbeda dengan hifa yang tidak bersekat atau senositik. Hifanya tidak bersekat sehingga intinya kemudian tersebar di sepanjang hifa. Ya, fungsi hifa dibagi menjadi dua, yaitu untuk menyerap zat makanan dan sebagai alat reproduksi. Hifa yang berfungsi untuk menyerap zat makanan ini dikenal dengan istilah hifa vegetatif, sedangkan hifa yang berfungsi sebagai alat reproduksi ini dikenal dengan istilah hifa generatif. Seperti kita ketahui bahwa fungi walaupun multiseluler namun belum memiliki sistem organ seperti pernafasan, pencernaan, dan lain-lain. Lalu bagaimanakah caranya fungi mendapatkan makanannya? Caranya adalah masing-masing sel dari hifa vegetatif ini akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan seperti sukrase, laktase, maltase, lipase ke lingkungannya atau substratnya. Nah, dalam hal ini contoh ini adalah hifa-hifa vegetatif pada fungi yang tumbuh di stroberi ya.
maka hifa-hifa fungi tersebut akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya enzim-enzim tersebut akan memecah substrat atau buah stroberi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti glukosa, sukrosa, maltosa, laktosa, dan lain-lain sesuai dengan enzim yang dikeluarkan ke buah tersebut. Setelah buah stroberi atau substrat tersebut dipecah oleh enzim yang dihasilkan oleh hifa vegetatif, maka selanjutnya zat-zat tersebut akan diserap oleh hifa dan dipergunakan sebagai sumber makanannya. Dan sumber makanan tersebut akan dipergunakan oleh hifa untuk aktivitas sehari-hari, seperti melakukan metabolisme, aktivitas menghasilkan enzim, reproduksi, dan lain-lain. Dan ciri khas dari hifa vegetatif adalah hifa tersebut berada di permukaan substrat ya, tempat tumbuhnya fungi, seperti pada stroberi ini. Ini adalah hifa-hifa vegetatif yang kemudian menjalar ke seluruh permukaan dari buah stroberi. Selain hifa vegetatif, fungi juga memiliki hifa generatif, yaitu hifa yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Berbeda dengan hifa vegetatif yang tumbuh di permukaan substrat, maka hifa generatif itu justru tumbuhnya ke atas seperti layaknya antena, menjauhi permukaan substrat. Namun sama seperti makhluk hidup lainnya, untuk dapat melakukan reproduksi, fungi juga butuh waktu yang cukup untuk dapat melakukan reproduksi, dan tiap-tiap fungi tentunya berbeda. Contohnya pada gambar roti ini, di mana roti ini telah cukup lama berjamur dan jamurnya juga telah memenuhi roti. Selain itu, roti juga ditumbuhi oleh berbagai jenis jamur yang ditandai dengan adanya berbagai bentuk dan warna yang berbeda-beda di sini ya. Kalau kita lihat lebih seksama di permukaan atas setiap jamur, ini tampak adanya bulatan-bulatan berwarna hitam atau abu-abu tergantung dari jenisnya ya. Nah, bulatan-bulatan seperti pentul korek api ini, itulah yang dikenal dengan istilah hifa generatif, yang di dalam bulatan tersebut dihasilkan spora sebagai salah satu alat reproduksi pada fungi secara seksual. Ya, gambar berikut memperlihatkan lebih jelas pertumbuhan hifa generatif ke arah atas, di mana di tiap-tiap ujungnya terdapat bulatan-bulatan seperti ini. Inilah yang dikenal dengan istilah kotak spora, dan di dalamnya terdapat spora sebagai alat reproduksi aseksual pada fungi. Ya, gambar berikut jauh lebih jelas lagi ya. Ini adalah gambar buah stroberi yang ditumbuhi fungi. Tampak di tiap-tiap ujung dari hifa yang tumbuh ke atas terdapat bulatan-bulatan berwarna abu-abu, dan ini adalah hifa generatif pada fungi, di mana di dalam bulatan-bulatan tersebut akan dihasilkan spora. Bulatan-bulatan ini dikenal dengan istilah sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium akan dihasilkan spora. Jika sporangium telah matang, maka akan pecah dan spora yang dihasilkan di dalam sporangium akan keluar terbawa angin, jatuh di lokasi sekitar stroberi ataupun lebih jauh lagi. Lalu spora yang terjatuh tersebut akan tumbuh membentuk hifa yang baru. Demikianlah siklus hidup fungi berlanjut. Berikut adalah gambar animasi dari struktur hifa di mana digambarkan dengan jelas bagian-bagian dari hifa, dan kalian wajib hafal bagian-bagian tersebut. Berikut adalah hifa vegetatif yang tumbuh menjalar di permukaan substrat. Digambarkan di sini tumbuhnya horizontal ya. Nah, pada hifa vegetatif terdapat juga rizoid. Nah, rizoid ini mirip seperti akar pada tumbuhan tingkat tinggi. Namun, rizoid pada hifa fungsi adalah untuk menancapkan fungi pada substratnya, sehingga tidak mudah lepas tertiup angin ataupun gangguan fisik lainnya. Bagian hifa yang tumbuh ke arah vertikal ini adalah hifa generatif, di mana hifa generatif terdiri atas tangkai spora atau dikenal dengan istilah sporangiofor, yang di ujung sporangiofor terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium ini dihasilkan spora, dan karena dihasilkannya di dalam kotak spora atau sporangium, maka diberi nama sporanya, yaitu gabungan dari kata sporangium dengan spora menjadi sporangiospora. Jadi bulatan-bulatan ini adalah spora. Kita beri nama sporangiospora. Pada hifa generatif juga terdapat struktur yang bernama kolumela. Yang ini kolumela ya. Kolumela ini merupakan ujung dari sporangiofor yang berbentuk bulat seperti pentul korek api dan berada di dalam sporangium. Fungsi kolumela sebenarnya adalah untuk menghasilkan spora. Jadi yang menghasilkan spora bukan sporangium, melainkan kolumela.
Namun, spora yang dihasilkan oleh permukaan kolumella tertampung di dalam sporangium. Ya, ini adalah gambar penampakan sporangium dengan sporangiofor. Hati-hati ketuker antara sporangiospora dengan sporangiofor ya. Kalau sporangiospora itu adalah spora yang ada di dalam kotak spora, sedangkan sporangiofor itu adalah tangkai spora. Ya, berikut adalah gambar hifa generatif yang lebih jelas ya, dimana kita bisa melihat adanya sporangiofor, kemudian di sini juga ada sporangium, kemudian ini adalah kolumellanya, dan ini adalah sporangiospora yang ada di dalam sporangium. Ini juga gambar hifa generatif, tampak di sini ada yang masih utuh seperti ini ya. Ini ada sporangiumnya, kemudian sporangiosporanya masih ada di dalam, dan ini yang udah mulai pecah ya. Ini udah pecah nih. Ini udah tinggal kolumellanya aja, kemudian ini adalah sporangiospora yang kemudian sudah bertebaran kemana-mana. Ya, ini juga sama, ini yang udah mulai pecah, kemudian ini udah pecah sekali nih kolumellanya. Ini adalah sporangiosporanya. Spora yang nantinya jatuh di tempat yang mengandung makanan, maka spora tersebut akan tumbuh membentuk hifa-hifa. Kemudian hifa-hifanya makin lama makin banyak, dan kemudian jadilah begitu banyak dan kita kenal dengan istilah miselium, yaitu kumpulan dari hifa-hifa. Ya, selain hifa vegetatif dan hifa generatif, ada lagi istilah yang diperkenalkan di beberapa buku, walaupun tidak semua buku pelajaran memperkenalkannya, yaitu hifa haustorium. Hifa haustorium ini sebenarnya sama seperti hifa vegetatif ya, karena fungsinya ya sama, yaitu untuk menyerap zat makanan. Namun, hifa haustorium ini dikhususkan bagi hifa yang parasit pada makhluk hidup dan tumbuhan. Kemudian ciri khas berikutnya adalah dia tidak tumbuh di permukaan, melainkan berada di dalam sel-sel atau jaringan hewan maupun tumbuhan yang diinfeksinya. Jadi, tubuhnya tidak menjalar di permukaan, melainkan berada di dalam jaringan tubuh makhluk hidup tersebut. Contohnya pada tangan manusia ini ya, di mana kita bisa melihat adanya perbedaan warna kulit antara di sini dengan di sini. Yang normal kan ini berarti ada masalah nih, ada perbedaan seperti ini nih. Nah, ini adalah tangan yang terinfeksi jamur. Ciri khas terinfeksi jamur itu adalah dia biasanya gatal di sekitar sininya nih. Nah, kemudian jadi perih karena digaruk. Jika kita kerik permukaan ini nih, yang berjamur ini, kita kerik, kemudian nanti hasil keriknya kita lihat di bawah mikroskop, maka akan tampak seperti gambar berikut. Ya, yang warnanya merah gelap seperti ini nih ya, ini adalah sel-sel fungi yang bentuknya adalah benang-benang atau hifa-hifa. Sedangkan yang warnanya pucat seperti ini adalah jaringan atau sel-sel tangan manusia yang dia ambil sampelnya tadi. Nah, hifa fungi inilah yang dikenal sebagai hifa haustorium, yaitu hifa yang masuk ke dalam jaringan makhluk hidup yang diinfeksinya dan hidup di dalamnya, serta mengambil atau menyerap sari-sari makanan dari jaringan yang diinfeksinya. Ya, berikut ini juga adalah gambar orang yang terserang fungi ya, dan hifanya tidak tumbuh di permukaan, melainkan masuk ke dalam jaringan kulit manusia dan mengambil sari-sari makanan dari tubuh manusia. Hifa semacam inilah yang dikenal dengan istilah haustorium. Ini juga gambar orang yang terserang penyakit panu di kulitnya. Panu ini juga disebabkan oleh fungi ya, dan hifa funginya berada di dalam jaringan kulit. Ini juga sama, yaitu orang terserang penyakit kulit, dimana kemudian ini udah mulai tumbuh. Tadinya mungkin kecil kemudian melebar ya, jadi seperti ini ya, hampir di semua bahunya atau pundaknya. Ya, begitu pula dengan foto ini ya. Ini juga disebabkan oleh fungi nih, yang merah-merah seperti ini nih. Nah, terkadang menjadi banyak seperti ini lantaran digaruk. Nah, pada saat digaruk, maka sebagian fungi akan terbawa di kuku. Nah, pada saat kemudian dia menggaruk daerah lain, maka fungi ini akan dengan mudah masuk ke dalam jaringan kulit yang sehat karena digaruk tadi. Karena proses penggarukan itu terkadang menimbulkan luka atau lecet. Walaupun kecil, tapi itu cukup untuk fungi yang ada di dalam kuku masuk ke dalam jaringan kulit dan menginfeksinya. Ya, begitu pula dengan ini ya. Ini juga disebabkan oleh fungi nih, infeksi di kulit oleh fungi. Hifanya itu masuk ke dalam jaringan tubuh manusia ini, atau dikenal dengan istilah hifa haustorium.
Ya, ini juga di daerah jari-jari kaki seperti ini juga terinfeksi oleh fungi ya. Ciri utamanya jika diserang fungi itu di kulitnya umumnya timbul gatal dan warna kulitnya jadi berbeda. Ya, ini juga disebabkan oleh fungi yang tumbuh di sela-sela jari kaki. Ingat ya, ini bukan terinfeksi jamur. Jadi terkadang salah konsep, bahkan di iklan TV itu tentang obat jamur kulit juga salah konsep. Karena kalau kita lihat di bawah mikroskop, ini bentuknya tuh benang-benang hifa, jadi tidak berbentuk seperti cendawan atau seperti payung pada mushroom ya. Jadi seharusnya adalah salep anti kapang atau anti mold. Jadi harusnya bukan anti jamur. Ya, kita akan bahas lebih jauh tentang penyakit yang ditimbulkan oleh anggota kingdom fungi di video kedua. Berikut kita bahas tentang mushroom. Mushroom itu adalah multiseluler, namun dia tidak berbentuk benang-benang atau hifa, melainkan strukturnya membentuk fruiting bodies atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tubuh buah. Nah, tubuh buah itu adalah ini ada dua jenis ya. Ada yang berbentuk payung, ini namanya fruiting bodies. Ada juga yang bentuknya seperti piala. Inilah yang dikenal dengan istilah fruiting bodies, membentuk tubuh buah, yaitu tidak bentuk filamen-filamen seperti pada hifa, melainkan hifa-hifanya bersatu membentuk struktur fruiting bodies, yaitu bentuk seperti payung atau piala. Ya, bentuk mushroom ini adalah bentuk jamur yang mirip tumbuhan, di mana ada yang bagian yang seperti batang, kemudian ada juga bagian yang seperti akar, dan kemudian ada juga bagian yang kumpulan cabang-cabang batang, ranting, daun yang dikenal dengan istilah kanopi, seperti ini kan ya. Jadi mirip seperti tumbuhan. Oleh sebab itu dahulunya fungi ini dimasukkan ke dalam kingdom plantae atau tumbuhan ya. Namun kalau kita amati lebih detail secara mikroskopis, sebenarnya mushroom ini terdiri atas kumpulan hifa yang kemudian hifa-hifanya tadi berkumpul membentuk fruiting bodies atau tubuh buah. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, bentuk sebenarnya adalah seperti gambar berikut. Nah, ini animasinya aja ya. Nah, ini adalah gambaran mushroom atau jamur secara mikroskopis, di mana jamur atau mushroom ini sebenarnya terdiri atas kumpulan hifa-hifa yang kemudian menjadi satu dan kemudian membentuk tubuh buah atau fruiting bodies. Sedangkan di bagian bawahnya ini kita masih bisa menemukan benang-benang hifa yang berkumpul membentuk miselium sehingga terlihat seperti akar. Fungsinya juga sama ya ini ya, sama seperti akar, yaitu untuk menambatkan fungi pada substratnya sehingga dia dapat berdiri tegak seperti ini. Dan juga miselium ini juga untuk menyerap air dan zat-zat organik di sekitarnya sebagai sumber makanannya. Nah, pada saat kemudian jamur ini kita petik atau kita panen, maka biasanya miselium yang ada di bawahnya ini tidak ikut terbawa. Kalaupun terbawa itu hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lainnya masih tetap tinggal di dalam substrat ini. Nah, miselium yang tertinggal di dalam substrat ini dan tidak ikut terbawa, kemudian dia akan tumbuh lagi kan, tumbuh lagi, berkembang, kemudian menembus substratnya ke permukaan. Lalu hifa-hifa yang menembus ke permukaan tadi itu akan berkumpul lagi dan membentuk fruiting bodies seperti ini. Nah, pada saat kemudian dipanen lagi, maka kejadiannya akan berulang seperti itu. Jadi, selama ketersediaan sumber nutrisi dari substratnya serta air terpenuhi, maka fungi yang dipelihara pada saat dipanen tidak perlu dibibitkan lagi, karena akan terus tumbuh dan membentuk miselium lagi dan kemudian membentuk fruiting bodies lagi. Seperti itu seterusnya. Jadi sebenarnya mushroom itu tetap dalam bentuk filamen-filamen atau hifa-hifa, hanya dia bedanya dengan mold adalah kalau mold tidak bersatu ya membentuk struktur tubuh seperti ini, tapi melainkan terpisah aja seperti miselium yang di bawah ini. Tapi untuk mushroom dia bersatu gitu dan membentuk struktur seperti tubuh buah seperti ini, seperti payung atau seperti piala yang digambar sebelumnya. Ya, setelah kita bahas ciri dari kingdom fungi, yaitu berdasarkan jumlah selnya, dan berdasarkan jumlah sel tersebut serta bentuknya, maka fungi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mold atau kapang, yeast atau khamir, dan mushroom atau jamur. Maka ciri fungi yang berikutnya adalah fungi tidak memiliki klorofil. Karena tidak memiliki klorofil, maka fungi tidak mampu untuk membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri itu dikenal dengan istilah heterotrof. Jadi, fungi itu sifatnya heterotrof ya. Lalu bagaimana caranya fungi mendapat makan makanan?
Ada 3 cara fungi memperoleh makanan, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan organisme yang masih hidup untuk diambil nutrisinya. Cara memperoleh makanan seperti ini dikenal dengan istilah parasit. Fungi juga mendapatkan makanan dengan memanfaatkan organisme yang telah mati sebagai sumber nutrisinya. Nah, cara memperoleh makanan seperti ini dikenal dengan istilah saprofit. Terakhir, fungi dapat pula bekerja sama dengan organisme lain atau dikenal dengan istilah simbiosis mutualisme untuk memperoleh makanannya. Satu hal lagi yang perlu diketahui adalah fungi tidak punya sistem pencernaan makanan ya. Jadi kita tidak akan menemukan adanya organ mulut, kerongkongan, lambung, usus pada fungi. Lalu bagaimanakah caranya fungi mencerna makanannya? Walaupun fungi tidak memiliki sistem pencernaan, namun sel-sel fungi itu mampu untuk menghasilkan enzim-enzim untuk memecah zat makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana atau dikenal dengan istilah enzim pencernaan. Nah, enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh sel-sel fungi ini kemudian dikeluarkan dari sel tersebut ke lingkungannya. Sebagai contoh pada gambar ini, di mana fungi hidup di roti, maka enzim pencernaannya ini akan dikeluarkan ke roti. Nah, enzim pencernaan yang berada di roti, dia akan memecah karbohidrat yang ada di dalam roti menjadi senyawa-senyawa sederhana seperti gula. Nah, gula atau senyawa-senyawa sederhana tersebut kemudian akan diserap oleh fungi ke dalam sel-selnya. Nah, model pencernaan semacam inilah yang dikenal dengan istilah pencernaan ekstraseluler. Berbeda dengan hewan atau manusia yang mana memiliki sistem pencernaan, maka makanannya akan dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut dan kemudian akan dicerna dari mulut sampai dengan ke usus. Lalu di usus barulah zat makanan tersebut akan diserap dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Karena proses pencernaan makanan di dalam tubuh, maka makhluk hidup tersebut seperti manusia dan hewan, maka pencernaan semacam ini dikenal dengan istilah pencernaan intraseluler. Jadi kalian sudah paham beda ekstraseluler dengan intraseluler. Ya, kita bahas satu persatu cara memperoleh makanan pada fungi, yaitu dari parasit, saprofit, dan kemudian simbiosis mutualisme. Kita mulai dari parasit terlebih dahulu. Parasit adalah cara memperoleh zat organik atau zat makanan dengan memanfaatkan organisme yang masih hidup. Contohnya adalah pada kaki manusia ini, di mana fungi hidup di dalam jaringan kulit pada kaki manusia dan memanfaatkan zat-zat organik atau zat-zat makanan yang ada di dalam kaki ini untuk dijadikan sebagai bahan makanan pada fungi. Tidak hanya pada manusia, fungi juga dapat parasit pada tumbuhan. Contohnya adalah Ustilagomaides yang menyerang tanaman jagung dan menyebabkan penyakit yang disebut sebagai corn smut, atau di Indonesia menjadi penyakit gosong bengkak ya, seperti pada gambar berikut, yaitu biji jagung menjadi berwarna abu-abu, kehitaman dan membesar. Ustilagomaides ini akan hidup dan tumbuh di dalam jagung dan menyebabkan perubahan warna jagung menjadi abu-abu gelap. Dan karena adanya pertumbuhan fungi pada biji jagung tersebut, maka biji jagung akan mengalami pembesaran seperti ini ya. Awalnya mungkin hanya 1 atau 2 biji jagung, tapi seiring dengan waktu, maka kemudian fungi akan menyebar dengan cepat ke biji-biji jagung yang lain. Maka pada akhirnya akan dihasilkan jagung yang semua bijinya telah terinfeksi Ustilagomaides, sehingga penampakannya menjadi hitam seperti gosong, serta bijinya membesar atau membengkak seperti pada gambar-gambar berikut. Ya, ini juga oleh Ustilagomaides ya, seperti ini. Fungi juga mendapat parasit pada hewannya. Contohnya adalah Ophiocordyceps unilateralis yang mampu tumbuh dan parasit pada tubuh serangga. Fungi ini awalnya dalam bentuk spora dan masuk ke dalam tubuh serangga, lalu dibawa oleh sistem peredaran darah menuju ke kepalanya, yaitu ke otak. Di otak, Ophiocordyceps ini akan menetap dan tumbuh membesar, menembus kepala dan tumbuh hingga keluar dari kepala serangga yang diinfeksinya tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan kematian pada serangga yang ditumpanginya. Berikut adalah gambar-gambar serangga yang mati akibat terinfeksi oleh fungi Ophiocordyceps unilateralis. Ya, selanjutnya adalah cara memperoleh makanan dengan cara simbiosis mutualisme.
Cara memperoleh makanan anggota kingdom fungi selain dengan parasit dan saprofit, yaitu dengan melakukan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Fungi dapat melakukan simbiosis mutualisme dengan anggota kingdom Monera, yaitu dari kelompoknya Cyanobacteria, dan kemudian keduanya akan membentuk struktur baru yang dikenal dengan istilah lichen atau lumut kerak. Ya, selanjutnya kita bahas tentang peran kingdom fungi dibagi menjadi dua, yaitu yang menyebabkan penyakit atau yang merugikan dan yang menguntungkan. Kita mulai dari yang menyebabkan penyakit dulu. Yang pertama adalah yang harus kalian hafalkan adalah candidiasis ya, dari kata candida. Diasis itu penyakit ya. Berarti penyakit yang disebabkan oleh anggota kelompoknya Candida albicans. Ini yang fungi bersel satu ya, Candida albicans. Ya, penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi fungi dari genus Candida adalah penyakit keputihan. Ini gambar animasi di mana kemudian keputihan menyebabkan warna putih-putih seperti ini dan biasanya gatal dan mengeluarkan lendir yang cukup banyak di daerah vagina wanita. Kemudian tidak hanya menyerang vagina tapi di mulut juga bisa ya. Biasanya dalam bentuk kerak-kerak putih seperti ini. Ini disebabkan oleh candidiasis juga. Nah, seperti ini nih. Nah, ini candidiasis. Ini juga disebabkan oleh candidiasis. Ini juga sama nih, candidiasis nih. Nah, ini juga candidiasis. Ini sampai ke dalam ya, bahkan ya, ke tenggorokannya itu bisa kena candidiasis disebabkan oleh Candida albicans. Masuk di dalam sini. Kalau kita lihat, ini juga sama di bibir ini bukannya sariawan ya, tapi dia putih-putihnya tuh beda gitu. Kayak ada keraknya gitu. Nah, ini dia tenggorokannya kalau dimasukin terus nih kayak gini nih sampai ke dalam. Ini bisa menyebabkan panas dalam juga nih. Ya, pada bayi itu paling sering karena dia kan masih minum susu gitu. Nah, susu itu merupakan sumber nutrien buat Candida untuk kemudian tumbuh. Makanya kemudian di bayi kadang-kadang ada putih-putih itu tuh candidiasis tuh penyakitnya. Nah, kayak gini nih di bayi. Ya, ruam di daerah kulit, lipatan paha dan lain-lain ini juga bisa disebabkan oleh candidiasis. Kalau pakai popok yang terlalu lama nggak diganti, ini bisa kayak gini nih. Nah, ini nih biasanya banyak terdapat candida di sini ya, yang menyebabkan kemudian gatal. Yang next berikutnya adalah Amanita muscaria. Hati-hati dengan jamur ini berbahaya karena beracun. Dia mengandung zat yang bisa menyebabkan kemudian orang yang memakannya akan keracunan dan banyak yang menyebabkan kematian. Ya, next berikutnya adalah athlete foot. Ini adalah sejenis penyakit yang disebabkan infeksi fungi trichopiton dan biasanya menyerang pada kaki. Makanya kemudian namanya athlete foot. Biasanya mirip kayak kapalan gitu ya, tapi sebenarnya beda banget. Ini ada pecah-pecah putih-putih seperti ini. Tidak hanya putih sih, kadang-kadang warnanya gelap gitu ya. Seperti ini. Ini athlete foot nih dia. Dan ini gatal di pinggir sini nih. Dan ini yang dikenal dengan istilah athlete foot. Kemudian ada istilah lagi atau penyakit lagi yang disebabkan oleh fungi, yaitu ringworm. Ringworm itu adalah penyakit yang disebabkan infeksi fungi, Microsporum dan Trichopiton. Jadi ada dua. Dan penyakit ringworm itu dari kata ring ya. Worm itu cacing ring, lingkar. Jadi menimbulkan bekas melingkar di kulit nih kayak gini nih. Ada bulat-bulatnya seperti ini. Jadi ringworm kayak gitu ya. Nah, ini Microsporumnya seperti ini dan ini adalah Trichopiton seperti ini gambarnya. Dan ini dia ringworm nih. Jadi kalau misalnya ada butus-butus di pinggir gini dan gatal, ini biasanya ringworm penyakitnya. Nah, ini juga nih, ini ringworm nih. Ini juga, ini biasanya di daerah-daerah yang lembab ya, dia biasanya nyerang di daerah tersebut yang lembab. Nah, bisa juga di punggung nih kan sering keringetan, kemudian pakai baju nggak diganti gitu, keringetnya basah-basah, ini bisa menyebabkan penyakit ringworm. Nah, ini ringworm nih, ini dia. Hanya dia bedanya kalau tadi kan bulat gitu aja, tapi kemudian dia menyebar banyak karena nggak diobatin jadi begini. Jadi ringwormnya jadi berantakan gitu ya. Nah, ini juga ringworm nih. Mungkin awalnya kecil di sini nih, kemudian dia melebar. Terus ini daerah yang terinfeksi, ini yang enggak. Lama-lama dia akan mendesak terus dan kemudian melebar. Ini ringworm juga nih, seperti ini nih. Gatal nih biasanya kayak gini nih. Nah, ini juga di daerah bibirnya. Ini ringworm. Jadi ciri khasnya tuh di pinggirnya tuh ada buntus-buntus gitu deh. Dan bulat dan membedakan antara yang terinfeksi dengan yang tidak. Ya, di kepala juga bisa kena ringworm ya. Nah, ini menyebabkan kemudian orang jadi pitak gitu. Jadi kalau pitak bisa jadi karena jamuran. Jadi kalau diobatin ya ntar lama-lama sembuh gitu. Jadi kalau misalnya ada pitak orang banyak begini, ini bisa jadi ringwormnya banyak. Kemudian kalau diobatin ntar dia numbuh lagi gitu. Ya, berikutnya adalah penyakit pneumonia. Disebabkan oleh Ascus pneumocystis ya. Nama funginya yang menyebabkan pneumonia. Biasanya dia oportunis, berarti emang ada di dalam hidup dalam paru-paru. Pada saat daya tahan tubuh kemudian menurun, maka Ascus pneumocystis ini akan menyebabkan penyakit pneumonia. Ya, selanjutnya adalah fungi yang menguntungkan.
Kita udah pernah bahas tentang bahan makanan yang menguntungkan dan bisa dimakan. Ya, ini adalah jamur kancing, dan ini adalah jamur merang, dan ini adalah jamur kuping, ini adalah jamur mutiara, dan ini adalah jamur enoki, dan ini adalah shiitake. Kita udah bahas sebelumnya di video pertama. Kadang-kadang kalian harus menghafalkan ini ya, nama ilmiah ya, untuk kemudian menentukan jenis-jenisnya. Kadang-kadang ada soal-soal yang kemudian membahas ini gitu. Ya, selain sebagai bahan makanan, fungi juga ada yang berperan untuk menghasilkan antibiotik. Antibiotik itu berarti anti terhadap makhluk hidup ya, biotik. Umumnya biasanya anti terhadap bakteri. Jadi ada fungi yang bisa membunuh bakteri. Dan orang yang pertama kali menemukan antibiotik itu adalah Alexander Fleming. Dan zat antibiotik ini dihasilkan dari fungi penicillin. Kalau lihat dari strukturnya, dia menghasilkan spora seksual dalam bentuk konidia ya. Jadi nggak ada kotak sporanya. Kemungkinan besar dia masuk ke dalam film Ascomycota. Ya, selanjutnya adalah fungi yang menghasilkan tempe. Fungi yang mampu untuk menghasilkan tempe ada dua yang paling umum ya, yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Kalian harus hafalkan ini ya, dan serta dengan produk yang dihasilkannya. Kalau bisa substratnya juga ya. Seperti misalnya tempe itu kan substratnya dari kacang kedelai. Jadi dari kacang kedelai putih kemudian nanti difermentasikan oleh Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus dalam bentuk ragi tempe seperti ini. Nah, nanti kemudian ditaburkan ke dalam kacang kedelai yang telah direbus setengah matang, kemudian nanti dibiarkan lama, maka kemudian hifa atau miselium dari Rhizopus tadi akan mengikat satu kacang dengan kacang lain sehingga kemudian terjadi bentuk yang kompak atau kita kenal dengan istilah tempe. Jadi seperti ini ya awalnya. Kemudian nanti penuh dan diikat satu dengan satu dan jadilah tempe. Ya, seperti ini. Tempe dibuat dari substrat kacang kedelai. Di Indonesia sebenarnya nggak cocok gitu, kacang kedelai yang putih ya biasanya. Nah, di Indonesia tuh yang survive itu karena kita tropis itu adalah kedelai hitam. Kedelai putih itu dari subtropis, maka kemudian kita banyaknya impor negara kita. Maka sering dipermainkan oleh kartel kedelai sehingga kemudian harga di pasaran tuh diatur gitu oleh kartel-kartel kedelai ini. Di Indonesia sebenarnya paling cocok ini nih, kedelai hitam. Kalau pakai kedelai putih ditanam di Indonesia itu pertumbuhannya kurang bagus, makanya kemudian banyaknya impor. Kalau kedelai hitam oke banget. Hanya masalahnya kalau misalnya ini dibikin tempe bagaimana? Sebenarnya kalau dibikin tempe nggak ada masalah karena dalamnya juga warnanya agak putih-putih gitu ya, kecoklatan gitu ya. Hanya luarnya aja hitam. Jadi kalau jadi tempe itu jadi gini, kayak hitam-hitam gini. Jadi sama seperti misalnya tempe belum digoreng udah gosong gitu. Makanya penampilannya kurang menarik, itu aja sebenarnya. Nah, seperti ini nih. Tapi kalau rasa sih sama aja menurut saya sih. Enak-enak aja gitu. Nggak ada masalah. Hanya kan estetikanya aja kalau hitam tuh gimana gitu kelihatannya. Walaupun sekarang warna hitam lagi keren ya. Kayak burger ada yang warna hitam, kemudian pizza hitam, kayak gitu-gitu ya. Next berikutnya oncom. Oncom itu neurospora, kalian harus hafal. Dan oncom ini dibuat dari ampas tahu yang kemudian difermentasikan oleh neurospora, maka akan dihasilkan struktur yang kompak membentuk oncom seperti ini. Ya, ini oncom. Dan kalau udah dimakan, dimasak itu udah enak bener ya pokoknya. Next berikutnya adalah kecap. Kecap itu dibuat dari bahan baku yaitu kacang kedelai dan biasanya pakai kedelai yang hitam. Nah, untuk kecap cocok hitam karena warnanya kan kecoklatan, kehitam-hitaman seperti itu. Fungi yang berperan dalam pembuatan kecap adalah ada 3 nih, Aspergillus wenti, Zygosaccharomyces, dan Lactobacillus. Kalian harus hafal 3-tiganya. Tapi kalau ulangan pilih salah satu sih biasanya ya. Ya, ini kecap. Kecap kalau yang murni yang asli itu yang begini. Biasanya dijual di kampung-kampung pakai botol aqua, kemudian pakai cap-capnya itu dari fotokopian seperti itu yang asli itu. Yang ini sebenarnya campuran ya. Jadi nggak murni fermentasi, tapi udah ditambah-tambahkan. Kalau kalian nggak percaya, searchingnya di Google. Ini nih nggak asli. Yang asli itu yang seperti ini. Dan rasanya pahitan ini sih sebenarnya, enakan yang ini. Makanya kemudian ini mengalami perbaikan. Karena kalau murni hasil fermentasi itu dia agak pahit ya. Tapi kalau saya bilang sih enak-enak aja sih sebenarnya. Yang murni itu bagus sih menurut saya ya. Ya kalau udah jadi kayak gini sih enak-enak aja ya. Kalau dijadiin sate kemudian ada kecapnya mah fine-fine aja. Mau pakai kecap apa juga asik. Ya, selanjutnya adalah tape. Tape ini dibuat dari bahan baku singkong yang kemudian direbus setengah matang, kemudian nanti diberikan Saccharomyces cerevisiae. Nah, oleh fungi Saccharomyces cerevisiae yang kemudian dia adalah uniseluler, maka substrat singkong tadi akan dicerna dan selain itu juga akan dihasilkan alkohol ke dalamnya dan CO2 juga ya. Makanya kemudian kalau yang tape yang udah matang sekali itu dia biasanya kayak ada spork gitu kalau kita makan ya, ada sporknya. Kayak minum Sprite gitulah modelnya. Nah, sporknya itu adalah CO2 ya, plus dengan alkohol sebenarnya. Jadi ada alkoholnya ada. Tapi untungnya singkong ini kan terekspos, jadi alkohol itu kan mudah nguap. Jadi kalau dimakan sih kadar alkoholnya kecil sekali. Tapi kalau makannya radikal sekali, kalau banyak ya iya bisa puyeng juga ya, pusing.
Ya, Saccharomyces cerevisiae juga dimanfaatkan untuk pembuatan minuman beralkohol seperti bir seperti ini. Nah, dibuatnya dari anggur yang kemudian difermentasikan oleh Saccharomyces cerevisiae. Seperti saya bilang tadi, bui-bui ini sebenarnya adalah CO2 hasil fermentasi. Nanti kita bahas di kelas 12 lebih detail tentang fermentasi. Jadi hasil dari fermentasi dari Saccharomyces cerevisiae itu dihasilkan CO2 plus dengan alkohol. Bir itu rasanya agak pahit ya. Nah, pahitnya itu biasanya dari alkoholnya. Ya, Saccharomyces cerevisiae juga dimanfaatkan untuk produsen roti untuk menyebabkan roti menjadi mengembang. Nah, kalau kalian lihat bulat-bulat ini sebenarnya adalah hasil fermentasi Saccharomyces cerevisiae yang dia kemudian menghasilkan CO2 dan CO2-nya tuh terperangkap di bolong-bolongan ini. Jadi pada saat kemudian dipanaskan, CO2 itu kan memuai, maka kemudian timbullah bolongan-bolongan seperti ini. Nah, kalau yang besar-besar begini berarti CO2-nya bergabung gitu. Jadi besar, jadi kemudian roti mengembang gitu. Sehingga kemudian lembut untuk digigit dan enak sekali gitu rasanya. Terus timbul pertanyaan, alkoholnya gimana? Ya pada saat kemudian di baking kan panas nguap, jadi alkoholnya hilang. Jadi di roti nggak ada alkoholnya. Ya, berikutnya adalah tauco. Tauco itu bahan bakunya adalah kacang kedelai sama, mirip seperti bikin kecap. Jadi kayak kecap belum jadi ya, dan oleh manusia kemudian ini dimanfaatkan sebagai bumbu masakan sih sebenarnya, tambahan makanan gitu untuk rasa gitu supaya lebih kuat. Kayak tahu seperti ini nih, pakai tauco ini masih kelihatan nih bekas kacang-kacang kedelainya. Ya, ini juga pakai kacang kedelainya tuh kelihatan nih, pakai tauco nih dari daging ayam seperti ini. Ya, next terakhir adalah Fusarium graminearum. Ini jarang banget dibahas, tapi ini kalau kalian dengar istilah mycoprotein, myco itu jamur, protein itu berarti protein dari jamur. Yang paling sering dimanfaatkan itu adalah Fusarium. Fusarium itu dia jamurnya itu berasal dari gandum yang udah tua, kemudian nanti akan timbul jamur di sekitar sini. Nah, kayak gini nih. Nah, ini jamurnya, ini jamur Fusarium nih. Nah, jamur Fusarium itu proteinnya tinggi sekali, maka kemudian diternakan, diperbanyak oleh manusia, kemudian nanti dikumpulkan jadi satu dan dijadikan tepung. Nah, tepungnya inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para produsen untuk membuat berbagai jenis makanan berprotein tinggi dari fungi. Contohnya merek yang paling terkenal itu Quorn ya. Dan Quorn ini uniknya adalah dia meniru, jadi dibikin seolah-olah seperti daging seperti itu. Padahal dia adalah bukan dari daging. Maka kemudian iklannya totally vegan, yaitu vegetarian gitu. Ya, ini model-model dari Quorn yang dari Fusarium tadi ya, dibuat kayak ayam filet gitu, ayam potong. Kemudian dibikin untuk burger seperti itu. Jadi orang-orang vegetarian itu kalau mau makan daging dia kan nggak boleh daging, ya makannya ini gitu. Kalau pengen ngerasain rasanya kayak begini, kayak misalnya nugget nih kayak gini nih. Ini dari Fusarium, tapi bukan berasal dari daging ikan maupun daging ayam, itu bukan. Dan ini makanya totally vegan gitu. Nah, ini juga. Jadi orang-orang vegetarian itu bukan berarti kemudian hanya makan sayur aja, enggak. Dia bisa dapatin protein dari mycoprotein dan kadar proteinnya tinggi sekali gitu. Daging itu kalah dia. Lalu kemudian dibikin seolah-olah seperti daging, padahal ini bukan daging. Ya, seperti ini juga potongan-potongan ayam seperti ini padahal bukan ayam gitu. Tapi style, jadi mirip seperti ayam tapi dia dari Fusarium. Ya, ini juga burger diisi oleh ini juga sama ya, bukan daging tapi dari Fusarium gitu. Ya, ini juga sama kayak potongan-potongan daging. Ya, Quorn ini juga sama ya, lopat nih, lihat nih dari Fusarium nih lambangnya. Seperti itu. Ya, demikian selesai sudah pembahasan kita tentang Kingdom. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya doakan kalian sukses dalam belajar dan dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe dan like video ini, karena subscribe dan like kalian mampu menghidupkan channel ini, sehingga saya dapat terus memberikan video-video bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.